Oke, baik. Oke, selamat sore semuanya. Kami dari STTK Desi. Saya dengan Erhan bersama dengan teman-teman. Ada Belinda, ada Apri, ada Arif, ada Deswan juga. Saat ini kita berada di Gereja Yesus Kristus zaman Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Zaman akhir atau lebih dikenal dengan nama Gereja Mormon. Iya, sering disebut sebagai gereja Mormon. Kebetulan kami kesini dalam rangka untuk menjalankan satu tugas dari dosen kami untuk menanyakan apa sih yang ada di dalam gereja Mormon ini. Nah, sebelumnya nanti kami mohon elder-elder ini memperkenalkan diri kepada kami semua dan boleh nggak menceritakan latar belakang dari gereja Mormon ini atau sejarahnya atau historinya dan bagaimana bisa terjadi gereja ini dan kapan? Boleh? Ya, silakan. Jadi mungkin kami bisa mulai dengan perkenalan dulu. Nama saya Elder Hill. Saya asli Amerika tapi sudah hampir setahun setengah di Indonesia. Nah, nama saya Elder Smith. Saya juga dari Amerika. Saya sudah berada di Indonesia selama 6 bulan. Kami sedang melayani sebagai missionaries dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama dengan histori atau sejarah gereja ini. Kami percaya bahwa gereja ini itu masih Gereja ini adalah Gereja Yesus Kristus. Tapi itu Gereja Yesus Kristus yang berada di zaman akhir zaman. Dan gereja ini didirikan pada tahun 830. 830. Tepatnya di mana? Jadi kami percaya bahwa gereja ini adalah gereja pemulihan. Dan itu dipulihkan di Amerika, di New York. Di New York. Jadi gereja ini sama seperti gereja yang Yesus mendirikan waktu dia di bumi. Jadi ini gereja Yesus Kristus yang dipulihkan. Jadi waktu itu pendirinya siapa? Jadi kami percaya bahwa pendirinya itu Yesus Kristus sendiri. Tapi dia gereja ini didirikan melalui seorang nabi namanya Joseph Smith. Dan dia dipanggil oleh Tuhan untuk membangun gereja Yesus Kristus lagi di zaman ini atau untuk memulihkan gereja dan Injil Yesus Kristus lagi. Jadi sejarahnya seperti itu ya di tahun 800 ya. Jadi seorang yang bernama Joseph Smith langsung mendapat pewahyuan dari Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Terus kemudian dia mendapat satu kitab yang namanya Mormon. Jadi kenapa gereja kami itu sering disebut sebagai gereja Mormon itu karena kami percaya pada kitab Mormon. Di gereja ini kami masih percaya dan menggunakan Alkitab yang umum. Tapi kami percaya ada kitab lagi atau satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus, yaitu kitab Mormon. Kitab Mormon itu mulai di Yerusalem 600 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Tapi itu ada satu keluarga yang keluar dari Yerusalem sebelum itu dihancurkan. Dan mereka pindah ke benua Amerika kuno. Dan di situ mereka membuat catatan mengenai pengalaman mereka, pengalaman rohani dan iman mereka. Dan catatan tersebut itu dibukukan. Itu beberapa abad nanti itu ditemukan oleh Joseph Smith. Dan melalui kuasa Tuhan, Joseph Smith menerjemahkannya. Dan sekarang kita punya kitab Mormon. Saya boleh tahu nggak inti dari kitab Mormon ini apa? Intinya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Kami percaya bahwa kitab Mormon mendukung apa yang ada di Alkitab dan tidak mengganti tidak mengganti apa yang ada di dalam Alkitab. Jadi ini bukan pengganti Bible, bukan ya? Bukan. Tapi sebagai pendukung, pelengkap. Pelengkap. Nah, nanti dari teman saya ada yang mau bertanya nih, boleh ya? Boleh, silakan. Elder ya. Silakan, Elder. Elder, thank you buat informasinya. Yang saya mau tanyakan di sini, Elder ya.
Di sini saya lihat ada kursi-kursi di belakang mimbar Iya. ini. Bisakah kamu menjelaskan fungsinya dan maknanya seperti apa secara teologis Iya, dan bagaimana tata cara ibadahnya? ya, Itu saja. bisa. Jadi, Ya, jadi ada beberapa kursi di sini. Jadi ada uskup dan para pemimpin yang duduk di sini, juga ada beberapa pembicara. Jadi setiap hari Minggu ada anggota dari gereja kami, dari jemaat yang ditugas untuk berceramah. Jadi selama pertemuan sakramen atau pertemuan ibadah, ada nyanyian rohani di mana kita bernyanyi bersama, juga ada beberapa ceramah dari anggota, juga ada tata cara namanya sakramen, di mana kita makan roti dan minum air untuk mengingat Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Dan mereka semua duduk di sana. yang Hanya hanya uskup dan para pemimpinnya. Terus kalau ada pembicara, mereka duduk di atas juga. Tapi umat biasa, anggota biasa duduk di ruang ini saja. Dan pembicaranya itu bukan kayak tugas mereka setiap minggu. Setiap minggu ada beberapa dari umat biasa yang diberikan tugas untuk Ada jadwal. ada jadwal. Oke, thank you ya. Terima kasih. Iya. Ya, saya serahkan. Baik, saya akan bertanya untuk pertanyaan kedua. Apa saja nilai-nilai atau prinsip kepemimpinan yang dianut dalam gereja, tradisi gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman, dan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk praktik kepemimpinan di dalam komunitas? Terima kasih. Jadi dalam gereja ini kami percaya bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin, tapi harusnya mereka sudah dibaptis di gereja ini, dan juga kalau untuk menjadi uskup harusnya diberikan kuasa imamat, harus memegang kuasa imamat. Kami percaya bahwa seperti di zaman dahulu, zaman Yesus Kristus waktu dia masih di bumi, dia memberikan kuasa kepada para rasulnya. Dan di zaman ini kami juga percaya bahwa kuasa itu masih ada di bumi dan diberikan kepada orang-orang untuk menjadi pemimpin di gereja ini. Jadi setiap pemimpin di gereja ini itu bukan pekerjaan, tapi lebih ke pelayanan. Dan setiap pemimpin mereka dipanggil untuk melayani. Oke, terima kasih. Ya. jadi boleh strukturnya seperti apa ya? Ya, jadi setiap lingkungan seperti ini, lingkungan Bogor, ada uskup. Dan uskup dia Jabatan tertingginya uskup. dia melayani sebagai kayak pemimpin tertinggi di lingkungan Bogor. Terus di setiap mungkin beberapa lingkungan ada pasak. Misalnya di Bogor, Tangerang, Jakarta, Bekasi, dan Bandung itu satu pasak. Dan ada pasak. Ya. Dan ada pasak Jakarta. Dan setiap pasak ada presiden pasak. Ya. Terus tapi yang pemimpin tertinggi di seluruh dunia itu disebut sebagai nabi. Kami percaya bahwa ada nabi yang dipanggil pada zaman ini untuk memimpin dan menggerakkan gereja ini dan umat ini. Iya. Oke, jadi untuk daerah Bogor tertingginya uskup. Uskup, ya. Di sini setelah uskup di bawahnya pasak. Pasak di atas uskup. Oh, pasak di atas uskup. Kemudian pasak uskup di gereja ini di bawahnya lagi apa? Majelis, diakonia atau penatua? Di bawahnya itu apa ya? Ada beberapa pemimpin di bawah uskup. Ya, tapi semua anggota saling mendukung, saling membantu. Ya. Secara struktural, secara organisasi. Ya, dan di setiap lingkungan ada penasihat juga. Ada uskup dan 2 penasihat. Ya, untuk mendukung dia. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalkan seperti elder ini ada jabatan khusus enggak? Di struktural nggak ada, hanya sebagai misionaris saja. Iya, hanya sebagai misionaris. Tapi ya, kami mendukung lingkungan masing-masing di mana kami ditugas ya. Oh, ditugasnya jadi ada setiap daerah
setiap daerah ada missionaries. Nah, Ya. jadi misalkan Elder Smith sama Hill ini di daerah mana? Kami di daerah Bogor, Daerah di kota Bogor, di seluruh kota Bogor. kota Bogor. Tapi setiap mungkin beberapa bulan kami pindah kota. Oh, Iya, jadi setiap beberapa bulan kami pindah ke kota lain. kota lain. Ya. Ditukar-tukar gitu. Ditukar-tukar, selalu rolling gitu. Oh, rolling-rolling. Iya. Oke. Biar nggak pusing ya Iya. rolling-rolling. Hari Injili aja. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang pemimpin membangun hubungan atau pekerja sama dalam melayani di dalam Ya, dari semua pemimpin ya bisa ya seperti hamba-hamba Tuhan. Jadi mereka lebih baik daripada jemaat biasa. Jadi ya semua pemimpin ya coba membantu mengasihi semua ya anggota. Ya. Kami percaya pada dua perintah terutama dan pertama yang untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain, sesama ya. Dan ya itu bagaimana cara kita bisa melayani di lingkungan gereja masing-masing ya. Ya. Arif, bertanya? Saya mau bertanya, bagaimana cara para elder ini untuk penginjilan? Caranya gimana? Habis itu untuk kepemimpinan di dalam gereja ini seperti apa? Ya. Oke. Jadi untuk mulai